qalu amanna bi rabbil alamin. Dan ketika orang-orang di padang mahsyar nanti mau nyebrang sirat, mereka apa doanya? Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami ya Allah, yang sudah Engkau berikan, sempurnakan ya Allah. Apa sebabnya? Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ketika bicara tentang ayat ini, karena pada saat itu orang-orang mukmin melihat orang munafik. Orang munafik ketika mau menyeberang sirat itu, dia kan awalnya bercahaya, namanya munafik kan, beriman kan, memperlihatkan percaya. Tapi begitu mau nyebrang langsung padam cahayanya, sehingga nggak lagi kelihatan jalan. Lalu orang-orang beriman takut akan seperti orang munafik itu, yang cahaya diberikan Allah lalu tiba-tiba padam ketika ingin menyeberangi sirat. Lalu mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan. Artinya sempurnakan. Jangan Kau pernah padamkan cahaya ini sampai kami menyeberang sirat ya Allah. Maka mintanya dari sejak sekarang, minta cahaya Allah. Karena sampai ke sana nanti faedah cahaya Allah bukan hanya ketika kita hidup dunia. Di dunia, dikubur sampai nyebrang sirat. Baru cahaya itu menjadi sangat sempurna, tak perlu lagi diminta. Sudah sempurna sehingga tak perlu lagi diminta ketika kita sudah berada di dalam surga. Tapi sebelum nyampe ke surga, cahaya itu dimungkinkan padam. Maka minta terus. Allahumma ja'alli nura. Allah jadikan untuk cahaya. Wa amami nura, wa khalfi nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura. Wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Waj'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku itu ada cahaya. Ayat yang lain juga sama, ini ayat tentang masalah cahayanya Allah yang diumpamakan fanurullah. Nah, coba lihat halaman sebelahnya. Fanurullahi, maka cahaya Allah itu khassasahu, Allah khususkan li ahlil fikri wad dzikri, kepada orang yang berfikir dan berzikir. Ahli fikri ini orang berilmu tak? Orang berilmu. Artinya apa? Cahaya Allah diberikan bagi orang berilmu dan orang yang ibadah. Ahli ilmu, ahli ibadah. Ahli ilmu saja tak ada ibadah, tak Allah berikan. Orang ibadah saja nggak ada ilmu juga, tak Allah berikan. Allah berikan orang berilmu dan beribadah. Maka saya bilang zikir nggak boleh berdiri sendiri kalau tak ada ilmu. Sebagaimana ilmu tak ada gunanya kalau tak berzikir. Nggak ada gunanya. Zikir tanpa fikir cacat. Fikir tanpa zikir kualat. Nggak ada gunanya. Dua-dua tak bagus. Karena cahaya Allah hanya dikhususkan kepada orang yang ahli fikir dan ahli zikir. Cari ilmu, lalu tumbuhkan rasa dalam hati terhadap ilmu yang sudah dipelajari itu. Lalu jadikan diri itu berbeda dari orang lain yang belum berilmu. Terakhir, saya baca saja bagian yang terakhir dari sifat kamal itu. Ini yang terakhir dari bab tentang kesempurnaan sifat mutlak Allah. Waqad sabaqa an qultu, maka telahlah aku sebutkan, inna asma Allahil husna tatajalla fil ghaib, bahwasanya nama-nama Allah itu meninggi di tempat yang gaib wal masyhud, dan di tempat yang nyata. Nama Allah itu ada yang berhubungan dengan gaib, ada yang berhubungan dengan syahadah. Halaman 41 paling bawah. Tatajalla fil harakah, meninggi dalam hal yang berhubungan dengan gerakan. Fal harakatu min khilali ilmin bitadbirin, karena gerakan itu baru wujud apabila adanya ilmu dan pengaturan. Ilmu terkait dengan pengaturan. Kalau enggak ada gerakan. Kereta api itu nggak bisa berjalan kalau nggak ada ilmu pengaturan. Tiba-tiba kereta api dikasih roda, mobil itu namanya, bukan kereta api. Karena rodanya itu bukan roda, itu jalan raya. Itu mobil, bukan kereta api. Pesawat terbang, disuruh berenang di atas laut, itu kapal laut namanya. Bukan kapal terbang, nama kapal terbang itu di udara. Jadi semua harakat, gerakan itu ada ilmu yang pengaturan. Nah, Allah itu pengaturannya tak terbatas. Kita kan terbatas saja sudah membuat yang luar biasa, apalagi Allah. Wa min khilali qudratin bitadrir, dan juga berdasarkan kekuasaan terkait dengan pengaturan. Jadi dua. Gerakan itu terjadi karena ada ilmu, ada kekuasaan, pengaturan. Ada orang sanggup punya kuasa untuk mengatur, tapi nggak ada ilmu mengatur, pelangap-pelongo. Nah, kan betul kan, punya kekuasaan untuk mengatur, tapi nggak punya ilmu mengatur, kan pelangap-pelongo. Ada orang punya kemampuan untuk mengatur, punya ilmu untuk mengatur, tapi nggak punya kuasa pengaturan. Cacat. Betul nggak?
Karena gerakan itu baru bisa karena ada ilmu, ada kekuasaan. Allah ada kekuasaan tidak? Walillahil mulku jami'ah. Allah ada ilmu tidak? Alim. Ya kan? Sami'un alim. Fa hadhil harakah tatajamma'u fiha sifatul kamali wa sifatul jalal. Gerakan inilah yang mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat ketinggian. Walikai na'isha, dan agar kita hidup fi ma'iyyatillahi subhanah, di dalam kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wa asma'ihil husna, dan nama-namanya yang mulia. La budda, maka diharuskan an nusyahida, agar kita menyaksikan, fanashhad, maka kita kemudian bersaksi, wa nuhib, dan kita mencintai. Wa idza ahbabna wahhadana, wa idza wahhadana apa nih? Farradna. Fa idza ahbabna wahhadna. Apabila kita mencintai, maka kita akan mentauhidkan Allah. Wahhadna itu artinya mengesahkan Allah. Karena orang yang mengesahkan Allah mesti cinta kepada Allah. Orang yang nggak cinta pada Allah selalu menganggap Allah itu bukan Tuhan, atau menjadikan Tuhan yang lain bagi Allah. Wa idza wahadna farradna, apabila kita mentauhidkan Allah, maka kita harus menganggap bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Wa idza farradna, apabila kita kemudian menganggap Allah satu-satunya yang berhak disembah, tajarradna lahu, maka kita hanya bersandar semata-mata kepada Allah. Wabihi, maka oleh karena itu perhatikan ayat ini, surah Al-An'am. Qul, katakanlah hai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Rabb sekalian alam. Bukankah itu penyerahan semata-mata? Hidup, mati, ibadah, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini selesailah bab kesempurnaan terkait dengan sifat mutlak. Insya Allah kita akan berbicara nanti ke depan tentang masalah sifat kudrahnya Allah. Bagaimana memahami kemutlakan kudrahnya Allah. Karena tadi sifat kudrah itu yang mencakupi banyak sifat lainnya. Maka kita akan bicara tentang kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Yang harus diperhatikan teman-teman semuanya, karena ini hubungannya dengan akidah. Apapun yang kita lakukan, ingat kita banyak salah. Banyak salah. Saya juga banyak salah. Teman-teman juga banyak salah. Semua kita itu punya banyak salah. Karena kita punya banyak salah, tapi kita meyakini Allah itu Tuhan kita. Allah meyakini bahwa Allah lah yang satu-satunya yang berhak disembah. Maka setiap hari, setiap waktu, jangan pernah sekali-kali lupa untuk berserah diri kepada Allah. Dalam bentuk apapun. Walaupun terkadang hal yang sederhana. Hanya sekedar pengakuan dosa, ya Allah, nambah lagi dosanya ya Allah. Walaupun hanya kalimat sesederhana itu. Ya Allah, nambah lagi dosanya. Padahal kemarin tuh baru janji mau gak melakukan lagi. Sekarang nambah lagi ya Allah. Setiap hari. Lagi tiba-tiba ngelakuin kesalahan. Ingat langsung. Ya Allah, dosa lagi ya Allah. Mohon ya Allah, ampun ya Allah. Dosa lagi. Ya Allah, nambah lagi ya Allah. Entah bisa selamat hari akhirat, entah enggak ya Allah. Jadi itu terus-terus. Bawa fikirnya, bawa zikirnya. Insya Allah sebanyak apapun dosa, kalau kemudian Allah kita minta ampun kepada Allah, Allah ampun. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan, kalau kita minta kepada Allah ampunan dengan sungguh-sungguh, maka jika kita mintanya dengan sungguh-sungguh, Allah akan ngampuni semua dosa, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Saya tanya, bisa kita menghitung buih di lautan? Nggak bisa. Karena pecahan buih dari gelombang itu, nggak ada orang yang bisa menghitungnya. Dan gelombang itu nggak pernah berhenti. Setiap waktu. Menunjukkan bahwa buih itu juga tidak pernah berhenti. Kalau seperti itu banyaknya dosa kita dan Allah sanggup mengampuni, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah lah yang mengampuni dosa semuanya. Semuanya Allah yang mengampuni dosa. Maka karena Allah yang mengampuni dosa semuanya, maka setiap kita lakukan kesalahan, ingat Allah. Walaupun di mulut kita kalau nggak bisa ngucapin apa lagi, nggak ada lagi yang bisa keucap di mulut. Minimal ngucap Allah. Ngucap Allah. Sambil pasang di hati kita, ya Allah nambah lagi dosanya. Mulutnya ngucap Allah, hati ngingat dosa. Insya Allah diampuni oleh Allah. Diampuni oleh
Jadi seperti itu caranya. Tajarradna ilaih. Maka kita semata-mata kemudian menempatkan diri kita, menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Kenapa? Kita sudah mengesahkan Allah. Kita sudah menganggap Allah satu-satunya yang bisa kita sembah. Masa kita sudah mengesahkan Allah, sudah menganggap Allah satu-satunya yang kita sembah, lalu dalam urusan apapun, lalu kita melupakan Allah. Kita banyak salah, pasti banyak salah. Semua kita banyak salah. Saya yang ngomong aja banyak salahnya. Apalagi kalian mungkin yang dengar. Karena kita tahu bahwa kita banyak salah. Kalau kita nggak minta ampun kepada Allah, siapa lagi yang kamu ngampuni? Makanya ada kalimat begini, wa may yaghfirud dzunuba illa ant. Ya Allah, siapa yang sanggup mengampuni dosa kalau bukan Engkau, ya Allah? Siapa? Mak kita aja berapa banyak anak yang terusir oleh orang tuanya dari rumah karena orang tuanya nggak bisa memaafkan si anak. Diusir anak itu dari rumah. Hatta orang tua ada yang nggak sanggup memaafkan anaknya. Tapi Allah yaghfirud dzunuba jami'an. Selama kita nggak mensyirikkan Allah, nggak pernah syirik, semua dosa. Dulu ngapain? Dosa judi, dosa bunuh orang, dosa berzina, dosa ngambil punya orang tanpa izin, dosa nipu, semuanya Allah ampuni. Selama nggak ada syirik. Selama nggak ada syirik, minta ampun ke Allah. Dosa kita terlalu banyak. Udah ibadah sedikit, dosanya kebanyakan. Nggak sebanding, minta ampun. Insya Allah Allah ampuni. Katakan inna sholati wa nusuki. Itu kita bacakan di dalam surah dalam doa iftitah itu. Nah teman-teman tuh ketika baca doa iftitah itu hayati makna yang kita pelajari malam ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Yang kita pelajari dari tadi itu masukkan ke doa tadi itu. Pada saat baca doa iftitah itu pengakuan itu. Lillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Saya akhiri sampai di sini, teman-teman. Ya, ini sudah lebih setengah jam karena tadi kita juga telat karena saya telat datang. Saya mohon maaf. Setelah ini nanti kita baca Asmaul Husna satu kali setelah saya tutup. Ya. Teman-teman semuanya saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.